Hey, balik lagi bareng Seto di sini di Frag Gaming channel yang kalian tunggu-tunggu, dan kali ini kita akan membahas soal gear yang ini tuh sebenarnya penting banget loh buat temen-temen, entah itu gamer, entah itu bikin konten review juga atau bikin podcast dan segala macam. Ini sangat penting karena yang kita bahas itu adalah mikrofon desktop ya. Kayak apa barangnya, tonton video ini sampai habis. Ini dia, kita kedatangan sebuah mikrofon yang baru dari Noir atau Noir aja, Noir. Jadi Noir Voix, namanya Voix mikrofon. Terus dia ini sebuah mikrofon cardioid omnidirectional, yang artinya juga dia directionnya itu bisa berputar, tapi nggak tahu ini 360 derajat atau enggak. Terus dia di sensitivitasnya itu, ini cuma desibel aja ya, nggak ada itunya. Frekuensinya ada 80 Hz sampai 20.000 Hz. Ya itu emang frekuensi normal untuk orang ngomong atau speech. Dan maksudnya kalau kita untuk ngambil mungkin kayak mungkin instrumen itu bisa, tapi cenderungnya lebih ke gitar atau piano, dan vokal juga bisa. Terus ini juga dia sampling rate-nya udah 192 kHz 24 bit. Artinya gelombang wave-nya itu juga udah halus, nggak kayak yang 16 bit itu gelombang wave-nya itu masih patah-patah. Yang bukan patah sih, kayak kaku, lebih kaku. Jadi kayak gitu. Terus kita buka aja nih, tampilannya kayak gini. Kotaknya dia keren ya. Aja terus di sini kayak ada lampunya nyala. Dia ini itu udah ada volume. Oh iya, USB-C plug and play. Terus latency free monitoring, katanya begitu. Langsung aja kita unbox si Noir Voix. Unbox, bukanya begini. Set. Di depan kita langsung disambut sama user manual dari Noir Voix microphone. Ada buku panduan, lumayan tebal. Wah, banyak sekali. Oh iya. Terus kita ambil mikrofonnya, dia langsung ada stand untuk desktopnya. Langsung berdiri gini. Cakep. Bentuknya tuh kondenser, tapi dia ternyata cardioid ya. Kalau kondenser soalnya dia mungkin lebih full range kalau kondenser mikrofon, dan pastinya susah untuk fokus. Kalau kondenser itu lebih ke ngambil suara semua. Jadi yang ada, jadi dia lebih directional, itu muter juga kalau kondenser. Terus kita dapat kabel USB Type-C. Oke. Type-C-nya ada 2. Terus USB Type-C. Kita lihat bagaimana. Terus kosong, nggak ada lagi, cuman itu aja. Oke. Jadi ini mikrofonnya, dia langsung berdiri di stand-nya. Stand-nya tuh logam, tapi bawahnya ada busanya untuk biar nggak lari-lari dan lebih empuk juga. Terus dia bisa goyang, muter. Goyang aja sih. Cuman dia nggak fleksibel gitu ya, kayak stand mic mimbar gitu yang bisa kita kayak ular. Enggak. Bodinya plastik, terus di atas ini jaringnya besi, atasnya juga plastik, ada kayak bulutan gitu. Di belakang itu ada port aux 3,5 mm untuk kita yang katanya free latency monitoring, dan USB Type-C. Jadi sekalian powernya juga, plug and play juga bisa. Terus di depan itu ada tombol, yang atas itu dia tombol touch yang bulat itu untuk
mute atau noise gitu. Mute on long press untuk jadi dia ada noise reduction gitu. Terus ada RGB-nya, jadi ini mikrofonnya bisa nyala. Ada switch-nya di sini, terus ini ada knob kita modenya. Jadi dia lebih ke cardioid atau ke circle. Circle artinya dia bisa depan belakang mutar. Berarti bener omnidirectional dan bisa 360. Nangkap suaranya bisa mutar juga depan belakang. Terus yang di bawah volume. Monitor volume. Oke. Langsung aja kita coba untuk nyalain mikrofon ini. Jadi ini udah nyala dan kita bisa ganti mode RGB-nya lewat tombol yang ada di depan ini. Keren banget sih, ini keren banget sih. Bisa mewarnai setup desktop atau mewarnai podcast kita. Wah. Terus buat streamer juga pastinya bakal kelihatan keren loh di video ini. Oke, cek dan ini adalah contoh suara dari Noir Voix microphone. Ini contoh suaranya. Jadi ini di mode cardioid dan volume sekitar 60%. Langsung direct monitoring itu bisa didengerin lewat ini. Ada port di belakang di aux 3,5 mm dan suaranya ini cek mic yang belakang. Coba ini kan di mode cardioid, harusnya yang belakang itu nggak bunyi. Cek tapi bener dia nggak bunyi karena yang di belakang itu suaranya mendem. Yang di depan ini dengan jarak yang lumayan jauh itu dia masih jelas untuk speech-nya, masih masih jelas banget. Dan kita akan coba kalau nyalain noise reduction-nya. Noise reduction-nya itu lumayan ya, tapi saranku sih mending nggak dipakai sih noise reduction-nya karena terlalu kalau bahasanya itu terlalu gate. Jadi dia gate noise reduction-nya itu banyak banget, jadi kayak threshold yang di bawah itu kita harus agak kenceng ngomongnya atau mungkin deket banget gitu. Memang suaranya lebih fokus tapi mendingan dibuka aja sih. Nah ini noise reduction off, jadi emang lebih enak seperti ini walaupun ada mungkin noise dari luar atau bagaimana. Terus kita langsung coba ke omnidirectionalnya, kita putar aja. Jadi kalau mikrofonnya itu di knob yang untuk cardioid dan omnidirectionalnya itu kita taruh di tengah, itu mikrofonnya akan mute. Jadi dia mute. Kita kalau mau mute ditaruh di tengah aja, diputar ke tengah. Dan ini omnidirectional contohnya. Jadi suaranya suaraku itu nggak langsung fokus karena mantul dari reverb ruangan ini. Jadi suaranya muter, mantul dari depan juga. Nah dari belakang juga jelas. Coba kalau diputar mikrofonnya, cek. Nah suara yang dari belakang ternyata juga jelas juga. Jadi bener ini si omnidirectionalnya itu bekerja dengan baik. Nah, oke. Langsung aja ya. Kesimpulan dari suaranya sendiri, suaranya itu nangkep speech itu bagus banget. Jadi sensitivitasnya di 80 Hz sampai ke 20.000 Hz itu bagus karena ketika aku agak jauh ngomong itu dia masih bisa nangkep suara speech orang dengan jelas. Jadi kita nggak harus deket banget sama mikrofonnya, ngejauh juga dia tetap recognize kalau ini ada suara orang gitu. Jadi memang ini cocok ya buat streamer, terus buat yang podcast, buat yang reviewer juga. Tag reviewer itu kalau kita nggak pakai clip on microphone, pakai ini suaranya jelas, nggak terlalu ngebass juga. Jadi memang ini enak. Terus kita mungkin kalau pakai ini udah nggak perlu di mixing ulang ya, karena dia
itu ya, levelingnya juga enak juga, karena mau jauh dekat juga masih terdengar jelas. Terus di clarity orang ngomong itu juga terdengar jelas juga, jadi nggak mendem. Kita nggak perlu lah, bener itu nggak usah mixing, kita tempel aja suaranya, asal nggak pecah volumenya itu udah beres gitu. Jadi gimana menurut teman-teman, daripada kita beli mikrofon yang abal-abal mungkin, yang ada kan mikrofon yang 100 ribuan, bentuknya kayak begini, 100 ribuan, 200 ribuan, tapi mungkin suaranya masih agak mendem, karena aku pernah nyoba. Jadi itu mikrofon kayaknya harga 150 ribuan kalau nggak salah. Dia tapi mengaku itu mikrofon kondenser, cuman suaranya nggak kondenser juga sih, malah lebih ke agak kardioid ya, karena suaranya juga nggak omni juga, karena biasanya kalau kondenser itu omni gitu. Pernah nyoba itu ya, suaranya ternyata mendem dan kita masih butuh mixing, karena low mid sama middle-nya itu masih mengganggu. Kayak ini kan sebenarnya ruangan ini belum kita treatment juga, untuk ada peredamnya dan segala macam. Jadi masih belum ngeredam, tapi ternyata suara reverb-nya itu nggak mengganggu. Jadi speech orang itu masih jelas di Noir Voix microphone ini. Jadi gimana menurut teman-teman, si Voix ini harganya di Rp499.000, dan ini masih sangat terjangkau karena fiturnya menarik, bisa cardioid, bisa omnidirectional, ada RGB-nya, terus ada noise reduction-nya tapi mending nggak usah dipakai, adjustable volume, dan plug and play USB Type-C. Ini bener-bener enak loh, serius. Kayak nggak perlu nempel kompresor pun juga suaranya masih anteng-anteng aja gitu, masih enak didengar gitu, kayak masih jelas lah ceritanya gitu. Oke, gimana menurut kalian? Mungkin kalian bisa tulis pendapat di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like video ini, subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik berikutnya dari kita. And thank you for watching. See you. Bye-bye.